penggaris busurnya, lalu masukkan benang jagungnya. Kemudian kita ikat benang jagungnya hingga erat ya teman-teman. Pemberat di sininya ya teman-teman. Kita menggunakan penghapus untuk pemberatnya loh. Teman-teman, di sini kita akan mengukur tinggi dari ruang 2 ya teman-teman. Sebelum kita mengukur tinggi dari ruang 2, alangkah baiknya kita mengukur jaraknya terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan jaraknya itu 1,8 meter ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan nilai tinggi di ruang 2 yaitu 40 derajat ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mengukur tinggi badan sang pengamat ya teman-teman. Oke, sekarang bersama saya Asyifa Harunisa, absen 2, dan dengan rekan saya Tasya Dila Panjaitan, absen 30. Di sini kita akan mengukur ketinggian dari ruang 4. Oke teman-teman, di sini kita akan mengukur tinggi dari ruang 4 ya teman-teman. Sebelum kita mengukur tinggi dari ruang 4, kita akan mengukur jaraknya terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan nilai 1,8 meter ya teman-teman.
sini saya akan mengukur tinggi dari ruang 4 seperti biasa menggunakan alat bantu yang sudah kita buat di video pertama. Di sini kira-kira ukuran dari tinggi ruang 4 yaitu 45 derajat. Setelah itu kita ukur juga tinggi sang pengamat. Oke, sekarang bersama saya Talita Salsabila, absen 32, dan rekan saya Octavia Gusti Pratiwi, absen 22. Di sini kita akan coba untuk mengukur tinggi tiang yang ada di SMK Negeri 1 Ambal Gading. Oke, kita akan mengukurnya dengan menggunakan rumus trigonometri. Nah, di sini kita langsung saja untuk ke tutorialnya. Nah, sekarang kita akan mengukur tinggi dari tiang bendera ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa saya akan mengukur jaraknya terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan jaraknya itu 7,5 meter ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengukur tinggi dari tiang bendera ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan nilainya itu 35 derajat ya teman-teman. Lalu kita juga ukur tinggi badan dari pengamatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mengukur tinggi dari ruang 2 menggunakan rumus trigonometri tan. Nah, di sini untuk menghitung tinggi ruang, kita bisa gambar terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam menghitung. Setelah kita gambar, kita bisa memasukkan data-data yang tadi sudah kita dapatkan. Sebelum menghitung tinggi, kita harus menghitung sampingnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus SA sama dengan depan dibagi tan. Nah, tannya itu diperoleh daripada saat kita ngeker ya teman-teman. Nah, di sini untuk depannya yaitu 1,8 meter dan tan dari 40 adalah 0,8391. Lalu kita bagi 1,8 dibagi 0,8391 yaitu 2,14 meter ya teman-teman. Sini untuk menentukan tinggi ruang kita bisa menggunakan rumus yaitu SA yang tadi sudah kita dapat, lalu tinggi badan dari sang pengamat yaitu 2,14 ditambah tinggi dari pengamat yaitu 1,62 dan di sini kita memperoleh hasil yaitu 3,76 meter. Nah, itu adalah tinggi dari ruang 2.
Kita lanjut untuk menghitung tinggi dari ruang 4. Nah, di sini sama seperti ruang 2, kita harus gambar terlebih dahulu agar mempermudah kita dalam menghitung. Setelah selesai digambar, kita bisa masukkan data-data yang kita peroleh. Nah, 45 derajat kita dapat itu dari pada saat proses kita mengeker ya teman-teman. Lalu di sini ada tinggi pengamat yaitu 1,59 meter. Dan ada jarak dari tiang bendera ke pengamat yaitu 1,8. Untuk menentukan tinggi, kita sama seperti pada ruang 2 harus menghitung samping terlebih dahulu, yaitu dengan rumus SA depan dibagi tan. Nah, tannya itu 45 derajat pada ruang 4. Lalu kita masukkan depannya yaitu 1,8 meter dan tan dari 45 derajat adalah 1. Hasil dari 1,8 dibagi 1 adalah 1,8 meter. Setelah itu baru kita bisa menentukan tinggi dari ruang 4 yaitu dengan rumus SA atau samping ditambah dengan tinggi badan dari pengamat yaitu 1,8 ditambah tinggi badan dari pengamat yaitu 1,59 meter. Jadi hasilnya adalah 3,39 meter. Nah, itu adalah tinggi pada ruang 4. Dan yang terakhir kita akan coba menghitung tinggi tiang bendera yang ada di SMK Negeri 1 Ambal Gading. Nah, teman-teman bisa menggambarnya terlebih dahulu agar kita mudah dalam menyelesaikan atau dalam mencari tinggi tiang tersebut. Seperti biasa, setelah kita selesai menggambar, kita tuliskan data-data yang sudah kita peroleh, yaitu dimulai dari derajat yang sudah kita keker, lalu tinggi pengamat dan juga jarak yang kita gunakan untuk mengukurnya. Nah, di sini kita tentukan sampingnya terlebih dahulu yaitu dengan rumus depan dibagi tan. Tannya yaitu 35 derajat. Lalu depan yang kita gunakan adalah 7,5 meter dan tan dari 35 derajat adalah 0,5774. Lalu hasil dari 7,5 bagi 0,5774 adalah 12,98. Nah, itu adalah tinggi dari ujung bendera sampai pengamat. Lalu di sini kita baru bisa menentukan tinggi tiang bendera yaitu dengan rumus samping ditambah dengan tinggi badan seorang pengamat yaitu 12,98 meter ditambah tinggi pengamat yaitu 1,5 meter, yaitu hasilnya ada 14,48 meter. Nah, 14,48 meter itu adalah tinggi tiang bendera yang kita amati.